belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu, sehat lah gitu bang. Kita menolak hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Jokowi Maruf Amin. Target kita ya mempressure Bawaslu bang. Kita menekan Bawaslu untuk menganulir ya, mendis keputusan KPU. Ternyata dianggap sama Jokowi ini kan, kita ini kan perusuh bang, gitu. Rakyatnya dihadapi sama ini kan kekerasan lah kayak gitu kan. Kakek-kakek bang, umur 71 tahun, dihajar bang itu, habis bang, malam jahanam itu. Ya bapak ditangkap bang, waduh, habis lah gitu, ini darah semua bang. Pakaiannya nih bang. Ya kita ingin menyuarakan nih gitu loh sampai mungkin internasional lah bahwa Jokowi itu jahat gitu. Ini bang, mentor saya juga nih, mentor kita Pak Insinyur Mulyono Santoso, Pak Mul. Beliau dalam proses penahanan hukum ya meninggal dunia bang, karena nggak kuat kali ya bang. Jadi ya ini meninggal pas di dalam tahanan bang, Pak Mul ini. Ini dua profesor ya? Ini dua profesor ini. Penahanan kurang lebih sekitar 2 minggu lah, kita dirilis nih bang. Dan mereka ini semua mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa. Ya, gitu. Saya juga penyiksaan juga kok, saya dihajar juga lah, kayak gitu kan, di setrum juga kayak gitu, disuruh ngaku lah gitu kan, karena memang kan awalnya kita nggak mau ngaku kan gitu kan. Ya udah nggak kuat juga kan kita kan, ya akhirnya ngaku juga gitu, sekali aja sih waktu itu bang. Waktu itu. Ya ini semua ngalamin bang. Kawan-kawan kita ini semua ngalamin penyiksaan yang luar biasa. Terus juga ada lagi nih bang yang emak-emak gitu kan, kasusnya tuh dituduh bom ketapel gitu loh. Itu juga mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa juga tuh. Aduh, sedih juga bang. Ya perempuan lah ya istilahnya ya, kayak gitu kan. Apa daya lah perempuan itu kan gitu kan. Tapi ya dijaring juga, diangkut juga kayak gitu. Ini Jokowi ini gila gitu. Biadab banget gitu. Kalau mungkin kan sebelumnya kan era-era sebelumnya namanya politik itu kan aktivis ditangkap nggak lama lah gitu bang, diurus selesai ya 2 bulan 3 bulan bebas itu kan. Ini kalau kita bener-bener mau mau dihabisin gitu loh, kayak gitu, mau dimatiin aja nih orang-orang gitu. Orde Baru aja, Soeharto aja nggak sesadis kayak gini, Jokowi ini lebih, sampai disiksa, dihajar waktu 21-22 Mei, tulang rusuknya patah. Sampai sekarang masih ngerasain itu. Ada kawan tuh bang, dihajar bang, lututnya nih, lutut patah bang. Patah udah nggak sempurna lagi, ya akhirnya kakinya jadi begini. Tuh, melendung gini. Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu, sehat lah gitu bang. Lembaga OCCRP bilang bahwa Jokowi finalis tokoh paling korup dan paling jahat dunia ya tahun 2024 ini, setelah Bashar al-Assad gitu. Persis lah, mirip lah gitu lah, bahwa Jokowi itu ya harus diadili, harus bertanggung jawab gitu loh terhadap kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, teman-teman satu SPK kita yang meninggal, yang cacat permanen bang, bayangin bang. Hidup Jokowi! Di pengadilannya Hasto, dia nyebut nama Jokowi. Di pengadilannya Tom Lembong, dia nyebut nama Jokowi. Waktu Noel ditangkap, dia nyebut nama Jokowi. Terus di pengadilannya Gus Yakut, dia nyebut nama Jokowi. Dan di pengadilannya Nadiem, disebut juga nama Jokowi. Kenapa nggak pernah ada yang berani periksa nama yang disebut itu? Total tuh ada sekitar 5 orang yang nyebut nama Jokowi di pengadilan. Kalau cuma 1 orang yang nyebut, bisa jadi dia mengada-ngada. Lah ini 5 orang yang posisinya udah jadi tersangka, dan 2 orang udah pernah jadi tersangka juga. Kenapa Jokowi nggak pernah diperiksa? Kalau misalkan dibilang nggak ada alat bukti, lah kan namanya udah disebut di pengadilan. Makanya panggillah buat diperiksa, minimal sebagai saksi, supaya bisa dapat keadilannya. Bukan bukti dulu baru diperiksa. Jangan dibolak-balik. Ini kenapa hukum kayak tajam kemana-mana tapi tumpul ke Jokowi. Apa lo? Ini makanya saya pernah mengatakan, instead of on court proses, saya mengusulkan out of the court misalnya. Apa itu? Bikin tim independen untuk meneliti masalah ini, agar kemudian dia bisa menyampingkan, bisa menerobos sekat-sekat politik yang ada. Pak Prabowo bisa turun tangan, selesai. Apakah tujuan kita menghukum orang? Enggak, bagi pribadi saya, tapi menegakkan integritas nasional.
apakah ijazah itu asli atau palsu agar selesai perdebatan kita. Dan itu tidak akan kita capai dengan sidang Mas Roy, Dr. Tifa yang jelas-jelas diincar atau mau dikriminalisasikan. Negara apa ini? Bangsa apa ini? Prabowo. Terpikir nggak kamu oleh pengacara, pendukung, penyembah, pentaklid buta, wabil khusus Farhad Abbas ini? Terpikir nggak sama kamu? Ya, kamu bersatu, ya bersatu padu, kemudian duduk di depannya Jokowi, Pak Jokowi, gimana? Kalau jenengan saya antar ke pengadilan, ya ayo kita lawan dengan data, dengan fakta, dengan kejujuran. Berani nggak? Sudah banyak tersangka, sudah ada orang yang dicekal, sudah ada orang yang dipenjara, sampai detik ini jasanya nggak ada, orangnya nggak pernah datang ke pengadilan, pengacaranya orangnya selalu ngomong nanti di pengadilan, kita ketemu di pengadilan, sampai ketemu di pengadilan, kecuali hakim yang meminta, hukum yang meminta, sebagai warga yang taat hukum saya akan datang. Mana? Pengadilan yang mana yang kalian maksud? Bambang Tri sudah, Gus Nur sudah, pidana sudah, perdata sudah, KIP sudah, CLS sudah, Jakarta sudah, Solo sudah. Halo, pengadilan yang mana? Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana? Prabowo, ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Intelijen mana? Polisi mana? Tentara mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. Nyerang pribadi terus, personal terus. Farhad, mudah-mudahan feelingku salah. Kalau menurut ayat ini tidak lama lagi hancur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jasa palsu bergeser ke perzinahan. Dari kubu Jokowi, rezim terkutuk laknatullah, wabil khusus Farhad Abbas ya, mulai menyerang-nyerang pribadi, menuduh Refli Harun dan dokter. Momen ketika pengacara tantang balik, janji bawa langsung Presiden Jokowi dan ijazah aslinya ke pengadilan. Dan Abang, kalau misalkan ini akhirnya naik ke persidangan, apakah Pak Jokowi bersedia hadir dan menunjukkan ijazah aslinya? Apakah bersedia? Bukan sekedar bersedia, saya akan menyatakan di sini sekitar 3 minggu yang lalu saya bertemu dengan Pak Jokowi dan tim. Bahkan beliau sudah mempersiapkan, kalau ini periode 1 beliau sudah mempersiapkan untuk hadir dalam persidangan nanti di Jakarta, termasuk membawa seluruh ijazahnya, tidak hanya S1, tapi dari SD, SMP, SMA hingga S1. Dan kita pastikan itu akan terjadi, masyarakat bisa menyaksikan nanti. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Berulang kali merepetisi pernyataan bahwa dirinya akan datang di pengadilan sepanjang diminta oleh hakim dan akan menunjukkan seluruh dokumen ijazah yang dimilikinya di dalam proses persidangan sebagai bentuk atau bagian dari upaya dirinya untuk meyakinkan publik bahwa dia benar memiliki ijazah. Namun kita coba koreksi dengan fakta. Karena hari ini yang kita butuhkan itu bukan hanya statement, bukan hanya pernyataan, tetapi kita butuh sebuah tindakan nyata atau langkah konkret. Saudara Joko Widodo ini ya sempat atau pernah beberapa kali digugat secara perdata di pengadilan. Dan dalam konteks perkara perdata, seorang tergugat juga diberi kesempatan untuk hadir, diberi kesempatan juga untuk menunjukkan barang bukti. Boleh saja kita katakan bahwa tergugat tidak bisa menunjukkan barang bukti pada perkara pertama, gugatan perdata yang diajukan oleh Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Karena gugatan yang pertama ini oleh Bambang Tri Mulyono dicabut, karena ketika itu pasca pendaftaran gugatan, Bambang Tri bersama Gus Nur ditangkap oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri, sehingga ada hambatan atau keterbatasan untuk bisa melanjutkan persidangan, sehingga Bambang Tri Mulyono mengambil kebijakan mencabut perkara. Dan konteks gugatan yang sudah dicabut ini tentu menjadi punya alasan bagi saudara Joko Widodo untuk tidak dapat menunjukkan bukti dokumen ijazahnya karena memang belum diproses dan karena penggugat mencabut. Gugatan yang kedua adalah gugatan Bambang Tri Mulyono dan kawan-kawan yang diajukan setelah Bambang Tri Mulyono divonis oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Gus Nur karena dianggap mengedarkan kabar bohong, yang sebelumnya divonis 6 tahun penjara dari tuntutan maksimum 10 tahun, lalu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Semarang diturunkan menjadi 4 tahun penjara dan diganti pasalnya dari yang sebelumnya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran
oleh Majelis Judek Faksi tingkat kedua Pengadilan Tinggi Semarang, dipertimbangkan bahwa unsur kabar bohong itu tidak termenuhi dan kemudian hanya dianggap memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, jadi tentang mengedarkan kebencian dan permusuhan berbasis sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan yang ketika itu divonis 4 tahun penjara. Nah, pasca ya vonis tersebut dan ketika Bambang Tri masih berada di penjara, Bambang Tri kembali melakukan upaya gugatan perdata masih melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dalam konteks putusan yang kedua ini yang juga akhirnya divonis dengan NO atau tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merasa dirinya tidak berwenang mengadili perkara, karena menurut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat materi muatan yang digugat oleh Bambang Tri ketika itu masuk kategori perbuatan melawan hukum dari Badan Tata Usaha Negara atau pejabat Tata Usaha Negara, sehingga semestinya gugatan tidak diajukan di Pengadilan Negeri tetapi diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, dalam konteks yang kedua ini juga Joko Widodo memiliki alasan untuk tidak bisa menunjukkan jasanya karena memang perkara sudah divonis atau diputus NU atau tidak dapat diterima sebelum masuk proses pembuktian. Selanjutnya gugatan perdata yang ketiga adalah gugatan yang pertama kali diajukan oleh Muhammad Taufik ya, dengan gugatan model biasa di Pengadilan Negeri Surakarta yang pada akhirnya juga divonis NU atau tidak dapat diterima, masih dengan pertimbangan yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Majelis Hakim di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufik tidak memenuhi syarat sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri yang semestinya juga diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sekali lagi Saudara Joko Widodo beralasan untuk tidak menunjukkan barang buktinya karena memang perkara belum sampai masuk pokok perkara. Tetapi pada gugatan CLS yang sebelumnya Saudara Joko Widodo mengajukan eksepsi melalui pengacaranya dan eksepsi dari Saudara Joko Widodo pada tahapan kewenangan pengadilan itu ditolak Majelis Hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan berwenang mengadili perkara CLS yang diajukan oleh Muhammad Taufik dan kawan-kawan, maka pada proses pembuktian ini sebenarnya Saudara Joko Widodo memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk hadir memenuhi panggilan sidang, untuk membawa ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 UGM-nya di persidangan untuk membuktikan ucapannya bahwa dirinya akan menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya termasuk ijazah S1 UGM itu di pengadilan karena dipanggil hakim. Faktanya tidak demikian. Pada proses mediasi, Saudara Joko Widodo tidak hadir. Penghinaan itu hanya bisa jalan kalau orang yang merasa terhina sehina-hinanya, ya. Kalau orang yang merasa dirinya direndahkan serendah-rendahnya, dia harus hadir sehadir-hadirnya dan tidak boleh datang wakil-wakilnya. Ini dengarkan. Jadi kalau seseorang merasa dirugikan kemudian perkaranya dinaikkan, misalkan orang kecopetan, kejamret itu ya, dijamret atau dipukul, itu dia datang ke pengadilan diperiksa sebagai saksi dan tidak ada yang dampingi. Itu yang pertama yang harus kalian pahami. Yang aktif itu justru pengacaranya Roy Suryo, pengacaranya Dr. Semut dan yang lain-lain. Dan salah satu di situ itu ada namanya Muhammad Taufik. Apa yang saya lakukan ketika Presiden ke-7 Pak Joko Widodo, pemilik 6.000 SMK, pemilik Buyback Indosat, penyedia 10 juta lapangan kerja, ya, dan yang lain-lain, pokoknya janjinya banyak, ada sekitar 40 itu janjinya. Pertinyi ini saya tidak akan memanggil beliau sebagai Presiden ke-7 apalagi Joko Widodo, saya akan memanggil Bang Jack. Bang Jack, dulu waktu saya belum tanya ijazah dulu karena nggak ada ijazahnya, ya. Kalau ijazah hari ini yang diperlihatkan itu ijazah yang sudah diedit, dan bodohnya mereka itu belum pernah melihat ijazah asli pembanding ijazah Joko Widodo. Kami punya 4. Jadi yang Rismon pernah telepon terus diberi salah satu anak buah saya namanya Andika Dian Prasetyo, karena waktu itu Rismon masih menjadi orang yang dihormati. Kalau sekarang RHS itu menjadi orang yang disegani. Disegani itu artinya dikasih sega bahasa Jawa. Jadi aku ingatkan kepada kalian para pendukung Pak Joko Widodo, jangan bermimpi
Yakob dan teman-temannya datang terus berdebat dengan kami, nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada itu seperti ujian skripsi. Nah, Pertiwi ini pernah mengikuti ujian skripsi belum? Nanti diadili. Yang adili ini selain hakim 3 orang, ada jaksa, ada pihak-pihaknya mungkin banyak, boleh. Pertiwi ini punya nyali tidak? Kalau belum pernah pengalaman diuji skripsi, belum pernah pengalaman diuji tesis, belum pernah diuji doktornya di depan persidangan, itu akan bahasa Jawanya akan kelimpungan. Buku baru karya Bunatua yang berjudul Jokowi Tidak Punya Ijazah. Biasa geser dikit ya. Oke. Di hari terakhir saya di Karimun Jawa, saya ingin mengangkat satu tema tentang Jokowi Game Over. Ya, jadi kalau ada buku berjudul Gibran Game Over, sesungguhnya juga mestinya buku Jokowi Game Over. Kenapa? Dengan buku Bunatua itu menambah bukti baru tentang ketiadaan ijazah Jokowi. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh praktisi hukum dan terutama oleh para pelapor, apalagi Farhad Abbas. Jelas Farhad Abbas tidak memahami tentang apa yang disebut dengan KUHA baru. Jadi KUHA baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 di pasal 235 tentang perluasan alat bukti. Kalau semula di KUHAP yang lama yang memakai pasal 184 alat bukti itu hanya 5 bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, di dalam KUHAP yang baru itu ditambah 1 bukti elektronik, kemudian yang kedua pengetahuan hakim, dan yang ketiga ini yang paling penting. Yang paling penting bahwa segala sesuatu yang bisa membuktikan adanya kebenaran itu maka boleh dipakai. Nah, kalau kita melihat membaca buku setebal 288 halaman itu hasil dari riset ya. Hasil dari riset artinya hasil dari sebuah penelitian, dan Dr. Bunatua, dokter beneran, itu benar-benar seorang researcher. Artinya dia membuat buku Jokowi Tidak Punya Ijazah. Aku meniru Bunatua ijazah ya, dan sabar ya rekan-rekan semua, saya bersama Bunatua dan Ahmad Wirawan Adnan, ini ahli pembuktian, pengajar mata kuliah hukum pembuktian di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, nanti akan berkolaborasi mengajukan sengketa konstitusi khususnya pasal 169R tentang persyaratan menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Baik, kembali kepada pemahaman awal bahwa di dalam buku Jokowi Tidak Punya Ijazah itu menunjukkan kepada kita memang mau dibuktikan dengan cara apapun tidak bisa. Bahkan KUHA pun juga menantang nih, orang hakim itu cenderung membantu jaksa. Nah, sementara kalau kita menggunakan KUHP baru itu alirannya, maaf ya, alirannya itu habeas corpus. Habeas corpus itu pedoman pada asas hukum yang disebut due process of law ya. Jadi habeas corpus itu tidak bisa menetapkan seseorang tersangka berdasarkan pendapat kepolisian atau pendapat jaksa, karena besok persidangan itu yang aktif adalah penasihat hukum terdakwa dan jaksa. Jadi bukan seperti yang Anda lihat yang kemarin-kemarin itu ya. Oke, para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras. Jadi dengan terbitnya buku yang disebut Jokowi Tidak Punya Ijazah, itu di dalam pasal 235 tentang perluasan alat bukti masuk bukti baru ke-8 apa? Segala sesuatu yang bisa membuktikan adanya kebenaran. Nah, ini posisinya, ini saya sampaikan secara terbuka biar dimonitor, biar ditanggapi, tapi saya tidak menerima tanggapan buzzer karena buzzer tidak pakai otak ya. Buzzer itu pakainya mulut dan referensinya sangat sederhana, termasuk kesederhanaan dari buzzer cara berpikirnya ya model-model
seorang yang bernama Farhad, nggak jelas dia mau ngapain begitu. Baik mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras. Jadi taruhlah ini memiliki keyakinan Polda itu, saya yakin sudah dari kemarin-kemarin Polda itu mempercepat, karena sudah 14 hari sudah lewat begitu ya. Tapi hari ini tak kunjung akan diumumkan tersangka dan sebagainya, dan buzzer-buzzer itu ya ilmunya cuman begitu, ilmu ngotot, ilmu bersih tegang, dan ilmu saya ini ikhlas di penjara, ikhlas mempersepsikan dirinya Bung Karno kayak si ras manusia terkuat itu ya. Pak Jaksa, beberapa jaksa itu adik tingkat saya di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, baik mereka yang menjabat di Kejaksaan Tinggi maupun jaksa peneliti, jaksa penyidik di Kejaksaan Agung. Saya minta kalian jangan mau disetir oleh kemauan Jaksa Agung yang notabene mau tidak mau karena dulu diangkat oleh Joko Widodo, jadi sekarang masih apa nih, kalau aku bilang sakit kembung ya.